Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Amal Jauza dengan NIM 03011022. Saat ini saya berada di Museum Perkebunan Kelapa Sawit. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Latar belakang pendirian APA adalah krisis yang melanda industri tembakau pada tahun-tahun sebelumnya. Krisis industri tembakau telah memberikan pelajaran berharga, yaitu dibutuhkan suatu dukungan kuat dari penelitian dan pengembangan untuk keberlanjutan dan kemajuan suatu komoditas pertanian. Sejalan dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Sumatera, sebuah perusahaan Belanda memiliki balai penelitian sisal sendiri di Doloklir yang secara diam-diam banyak melakukan penelitian kelapa sawit yang menghasilkan beberapa jenis unggul. Sivera tidak mau kalah perkebunan negara pada tahun 1963 membentuk lembaga penelitian Marihat untuk keperluan penelitian kelapa sawit, dan pada beberapa tahun berikutnya berganti nama menjadi Puslibtun Marihat. Indonesia adalah negara yang dengan keragaman budaya yang hampir tidak dapat dipercaya. Memiliki tidak kurang dari 300 suku yang berbeda, etnis, dan lebih dari 250 bahasa yang berbeda. Perbedaan geografis dan iklim antar pulau di Kepulauan Nusantara menjadikan salah satu dari banyak alasan bahwa di Indonesia telah mengembangkan begitu beragam budaya yang berbeda. Dalam sejarah perkebunan, asal mula tebu belum diketahui dengan pasti, namun dianggap para ahli berasal dari daerah Papua dan Papua Nugini. Tebu adalah tanaman jenis rerumputan asli tropis. Berbagai varietas tebu yang berkembang di Jawa didatangkan dari Merauke. Sebelum Belanda menangani gula, dan orang-orang keturunan Cina sudah melakukannya secara tradisional. Menurut sejarah sebelum Perang Dunia Kedua, penguasa asal Indonesia Oing Tiong-ham mendapat julukan Raja Gula. Tahun 1930-an, dunia mengalami titik nadi perekonomian, namun Belanda tidak terkena karena terselamatkan oleh industri gula di Jawa. Kala itu gula adalah gabus penyelamat Belanda, tebu menjadi bahan dasar pembuatan gula dan penyedap masakan. Indonesia juga memiliki beragam macam rempah-rempah seperti lada, pala, kayu manis, cengkeh, dan vanili. Kopi diyakini berasal dari Ethiopia. Di Afrika pada mulanya, kopi dinikmati oleh masyarakat di wilayah Laut Tengah dengan cara merebus daun dan biji kopinya. Seorang pedagang Belanda memperkenalkannya kopi ke Eropa dan ditemukan teknologi menyeduh kopi. Penikmat kopi pun meluas, varietasnya dikenal sebagai kopi Arabica. Kopi masuk Indonesia pada tahun 1646 dan ditanam di wilayah Batavia, namun hancur total terkena banjir besar di tahun 1699. Selanjutnya biji kopi dibagikan kepada rakyat untuk ditanam. Kelapa sawit sejatinya bukan tanaman asli Indonesia. Bermula dari 4 biji kelapa sawit yang sebenarnya aslinya dari Afrika tersebut dibawa orang Belanda ke Indonesia
dan ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Karena tanaman tersebut tumbuh subur dan setelah dicoba di beberapa daerah bisa tumbuh dengan baik, maka sejak 1910 kelapa sawit dibudidayakan secara komersial dan meluas di Sumatera. Tanaman tembakau diperkirakan masuk Kepulauan Nusantara pada abad ke-16. Selanjutnya tembakau dan olahannya berkembang menjadi candu masyarakat dari berbagai kelas sosial, baik bangsawan maupun rakyat kecil. Mulai dari para raja hingga rakyat kecil di perdesaan memanfaatkan tembakau dengan cara masing-masing. Kelapa sawit adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kelapa sawit tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber minyak goreng yang sehat, tetapi juga sebagai bahan baku berbagai industri seperti biodiesel, kosmetik, farmasi, kimia, tekstil, kertas bionegri, dan dempul. Nerdbekel digunakan untuk menimbang di laboratorium tanah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Museum Perkebunan Indonesia ini juga menyediakan beberapa spot foto yang bagus untuk para pengunjung yang hadir. Museum Perkebunan Indonesia adalah sebuah museum yang didirikan sebagai pusat informasi dan pendidikan tentang perkebunan yang ada di Indonesia. Museum ini berlokasi di Jalan Brigjen Katamso nomor 53, Kota Medan, Sumatera Utara. Jarak tempuh yang saya lalui dari rumah menuju museum tersebut sepanjang 5,5 km atau selama kurang lebih 14 menit. Museum Perkebunan Indonesia digagas oleh Soeadji Kartasasmita sebagai sarana reaksi dan pariwisata bagi masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembangunan museum juga ditunjukkan bagi penambah ilmu pengetahuan mengenai kebun yang ada di Indonesia. Peresmiannya dilakukan pada tanggal 10 Desember 2016, ditandai dengan pendatangan prasasti oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu Tengku Eri Nuradi dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yaitu Bambang, serta Ketua Pembina Museum Perkebunan Indonesia Soeadji Kartasasmita. Perancang museum telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2010 yang bertepatan dengan Hari Perkebunan Indonesia di Medan dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 8 Mei 2015 dengan pendatangan prasasti. Di setiap ruangan ada pelajaran menarik mengenai perjalanan dan perkembangan perkebunan di Indonesia. Tak ketinggalan mengenai pusat penelitian perkebunan yang mewarnai inovasi pertanian. Sekali menginjakan kaki di dalamnya, pengunjung diajak menggali pengetahuan mengenai komoditas unggulan perkebunan Indonesia yang telah memikat dunia sejak zaman keemasan abad ke-18 hingga saat ini. Tak hanya isi dalam ruangan, namun di halaman depan pesawat terbang Pure Faune yang menarik perhatian terlihat. Pesawat ini adalah saksi bisu sejarah, diproduksi pada tahun 1958 oleh PT PN dan bertugas menyemprot hama tanaman tembakau selama hampir setengah abad. Sekian hasil studi lapangan Museum Perkebunan Indonesia dari saya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.